Salam dan bahagia. Berikut ini aksi nyata 1.4 budaya positif berupa diseminasi budaya positif di sekolah oleh saya Arlan Aditya Jaya, calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 1 Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan. Permisi Bapak Ibu hadirin sekalian, kita mulai Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Marilah kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama menghadiri acara yang saya selenggarakan, yaitu diseminasi budaya positif. Ini merupakan bagian dari tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA kita tercinta, SMA Negeri 1 Payaraman. Bapak Ibu hadirin sekalian, kegiatan diseminasi ini adalah merupakan bagian dari pelatihan saya untuk mengembangkan kompetensi saya dalam berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru sekalian untuk mengembangkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Karena itu saya berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu sekalian telah menyempatkan hadir, meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya mohon waktunya sekitar 1 jam Bapak Ibu ya untuk melakukan kegiatan ini. Selanjutnya juga saya mohon maaf tentunya nanti dalam kegiatan ini jika terdapat kekurangan dan kekeliruan, semua itu saya mohon maaf karena ini merupakan salah satu proses pembelajaran bagi saya, dan mudah-mudahan ke depan sangat saya harapkan sekali bimbingan dan juga masukan arahan tentunya dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sugiarto SPD MSI nantinya terhadap perkembangan saya baik di sekolah ini ataupun kegiatan saya ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk acara selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sugiarto SPD MSI dalam kegiatan ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan syukur kepada Bapak Ibu semua kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala dengan yang Maha Esa. Pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, adalah salah satu nikmat yang tidak terhingga nilainya. Selain itu tentunya nikmat iman dan Islam, hidayah kepada kita semuanya pada hari ini bisa kita temukan keluarga yang cukup aktif dalam acara yang sudah disampaikan tadi. Yang berkalinya sama-sama lagi disampaikan para sahabat, para pemimpin gereja. Pertama dan utama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang berkenan untuk menghadiri, berkenan untuk berpartisipasi dalam rangka mendukung bagi teman kita, bagi sahabat kita dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban dalam artinya adalah sebagai calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Payaraman. Tentunya atas dukungan kita semuanya, mudah-mudahan yang diharapkan oleh Pak Arlan khususnya dan kita pada umumnya, kita semua pada umumnya, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua kalinya saya ucapkan selamat kepada Arlan atas capaiannya yang saat ini sudah mencapai CIP calon guru penggerak. Pada kegiatan hari ini Bapak Ibu diminta semua untuk hadir menemani Pak Arlan dalam rangka akan menyampaikan apa yang sudah didapatkan selama CIP, dan hari ini sebagai bentuk implementasi ke kawan-kawan semuanya, teman sejawat semuanya tentang diseminasi budaya positif yang pada kesempatan hari ini nanti akan disampaikan secara luas dan detail kepada Pak Arlan.
Kemudian juga tidak kalah pentingnya kita sampaikan pada Bapak Ibu yang sudah menjadi guru penggerak, ada Ibu Dwi ini untuk menyiapkan kegiatan besok. Kemudian Bu Ica, insya Allah Bu Ica sudah sertifikatnya sudah alhamdulillah sudah 2 orang yang sudah dipastikan dari guru penggerak. Ketiga adalah Pak Arlan, ini calon. Kemudian ada Pak N. Pak N sudah lapor juga, ya, insya Allah kita doakan sama-sama juga menjadi guru penggerak. Dan yang berikutnya Bapak Ibu yang belum tergerak, mudah-mudahan Allah selalu akan menggerakkan hati kita untuk berbuat lebih baik sesuai dengan apa yang menjadi tema CGP pada hari ini adalah budaya positif. Positif adalah penting. Itu yang ketiga kalinya Bapak Ibu dalam kesempatan hari ini saya selaku kepala sekolah, selaku orang yang melakukan sekolah ini sangat bahagia ketika Bapak Ibu bisa meraih, bisa memotivasi dirinya untuk mendapatkan sesuatu yang didapatkan, yang akan didapatkan baik pangkat, gelar maupun jabatan, baik mau kedudukan maupun yang lain sebagainya. Yang jelas semuanya adalah nilai-nilai ibadah untuk kita semuanya untuk kita perjuangkan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini, yang pertama tadi sudah, ini yang terakhir. Untuk yang CGP ini mungkin ini ada tindak lanjutnya sehingga nanti tindak lanjut CGP nanti akan bisa menyelesaikan dalam waktu 6 bulan nanti mudah-mudahan dari kegiatan awal seleksi sampai 6 bulan ke depan mudah-mudahan kegiatan ini dilakukan oleh Pak Arlan cukup baik dan cukup lengkap kegiatannya sehingga nanti pada kesempatannya nanti bisa menyusul Ibu Dwi, Ibu Ica untuk mendapatkan sertifikat guru penggerak. Tapi jangan sombong, kalau kita dapatkan belum tentu guru penggerak itu ada bahasa lebih baik dari yang lain. Jangan, karena mungkin belum tergerak, artinya Bapak Ibu ini juga terlibat semuanya, tapi belum kesempatan atau belum menyempatkan diri. Kemudian yang nyusul Pak Indra ini sudah siap-siap mungkin akan melakukan hal yang sama dengan Pak Arlan sebagai guru penggerak. Kemudian yang lainnya Bapak Ibu jangan pesimis, bukan saya tidak mengakui Bapak Ibu itu yang tidak penggerak, tidak hebat, tidak. Tetapi kalau kita bisa memperbaiki diri, belajar lebih banyak, berkolaborasi dengan orang lain lebih banyak, mudah-mudahan efek impactnya kepada sekolah adalah bergerak dengan baik. Itu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, satu hal yang menjadi kebanggaan kami selaku orang yang dituakan di sekolah ini ketika Bapak Ibu itu mempunyai prestasi entah itu jadi guru teladan, guru penggerak, pengawas, kepala sekolah, kemudian apapun bentuknya, ini adalah salah satu bentuk kegembiraan saya, kebahagiaan saya ketika saya menjadi orang yang dituakan seperti ini. Namun Bapak Ibu jangan khawatir apapun yang menjadi program Bapak Ibu. Ketika nilainya positif sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Arlan nanti, budaya-budaya positif 100% saya akan dukung. Saya akan dukung. Maka dari itu Bapak Ibu tidak usah melangkah ragu, silakan Bapak Ibu silakan berkolaborasi, saling bertanya, saling mengisi, saling menguatkan sehingga kita menjadi satu kesamaan, menjadi keluarga yang kuat, menjadi keluarga yang hebat untuk impactnya adalah untuk siswa dan masyarakat kita. Itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, dan kesempatan ini kami ucapkan terima kasih dan supportnya kepada Pak Arlan. Silakan lanjut ke jenjang berikutnya termasuk Bu Dwi, Bu Ica. Silakan jangan puas di guru penggerak, ada di situ ada PP, ada guru PP, ada pansil, kemudian ada mentor dan sebagainya. Kalau kita bisa berbuat lebih banyak, maka kita harus berhenti. Silakan. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu. Nanti ada pada waktunya mungkin ada sesi tanya jawab dan sebagainya. Pak Arlan berkaitan dengan ini, praktek baik berkaitan dengan budaya positif yang sudah berkembang dan berjalan di SMA kita, silahkan nanti untuk ditanyakan
lebih detail kepada Pak Aran dan pada Bapak, silakan dengan kesempatan sampaikan ke Pak Aran seluas-luasnya untuk menyampaikan apa yang menjadi program yang sudah dititipkan dari PT. Dan kami akhiri kegiatan ini, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu, sedikit mumpung ketemu besok Bapak Ibu model seragam inilah. Besok ada observasi kepala sekolah. Tadi sudah komunikasi Pak Bas. Jadi Bu Chandra besok mau ke Lubuk Liat pagi. Kemudian setelah dari Lubuk Liat nanti langsung ke SMK Payaraman observasi. Jadi kita untuk observasi kepala sekolah ini dibalik. Sekarang modelnya dibalik Pak Lan ya. Kalau dulu namanya PKKS, kami hanya duduk manis kemana-mana. Sekarang kami yang diadili dalam hal ini saya yang harus presentasi. Ini Pak Wandi sudah buatkan, Bu Dini juga sudah buatkan. Nanti kita kolaborasi dengan Pak Wandi untuk yang PPT-nya. Ini kami siapkan dengan Bu Dwi kelengkapannya. Kemudian tempatnya besok di lab fisika izin Pak Bas. Mungkin sekitar jam 10 kita standby di situ, stay. Nanti intinya akan menyampaikan, akan mendengarkan informasi dari Ibu Korwas dan pembina sekolah Pak Suyono MPD. Kemudian inti dari situ nanti ada penyampaian materi kami tentang siklus PKPT. Itu nanti akan kami sampaikan dan nanti akan saya kaitkan dengan pembel kita, ya, pembel belajar kita. Karena ini tuntutan zaman, jadi kami yang harus memberikan praktek-praktek baik dalam pembelajaran yang dalam hal ini adalah kurikulum merdeka. Itu tambahan saya Bapak Ibu ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sugiyarto SPDI MSI. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita mulai Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ucapnya lah serius galau dari muka-mukanya, atau lagi capean Bapak Ibu ya. Lah sudah ngawas tadi. Tapi lah sudah makan kan Bapak Ibu ya? Belum 2 kali ya. Ya baik. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mencarikan suasana kita hari ini, bagaimana kalau kita berdiri? Silakan berdiri, berhadapan-hadapan antara satu dengan yang lain, berdua bisa. Pak Bas dengan Pak Faiz. Nah, Pak Wisnu dengan siapa Pak Wisnu? Silakan kepada Bapak Ibu untuk berdiri, kita ice breaking sedikit ya, sedikit ice breaking untuk mencarikan suasana kita hari ini. Lah cair Pak ya. Gaji 13 lebih cair Bu ya. Ya baik. Ice breaking kita hari ini mungkin Pak Wisnu bisa menemani saya di sini. Iya, karena Pak Wisnu kan tidak ada pasangannya. Jadi Pak Wisnu bisa menemani saya di sini ya. Iya, Bapak Ibu, ini kita akan bermain peran menjadi Abi dan Abu, ya. Satu orang menjadi Abu, satu orang menjadi Abi. Ya, silakan disepakati dulu sampai mau menjadi Abu dan sampai menjadi Abi. Iya, bisa. Adi dan Abu boleh, Abu dan Abi boleh. Ya. Ini seperti ini Bapak Ibu permainannya ya. Nanti Pak Wisnu sebagai yang menyebutkan ya atau menggerakkan. Nanti kalau Pak Wisnu menyebutkan Abi, berarti yang namanya Abi, coba tangannya berhadapan-hadapan dulu. Satu tangan berhadapan-hadapan. Iya, tangannya. Kayak ini. Iya, seperti mau salaman. Nah, tapi belum salaman Pak. Jadi kalau Pak Wisnu menyebutkan Abu, yang Abu menangkap tangan yang Abi. Abi menghindar, jangan sampai ditangkap atau ya, seperti itu ya. Kira-kira bisa Ibu ya? Coba kita tes sedikit sebentar ya.
Yang disebutkan yang lengkap. Yang iya, Abi dan Abu. Sudah sepakat Bapak ya, mana Bapak Ibu ya yang Abi dengan yang Abu? Sekarang ya Abu. Yang Abu silakan angkat tangan. Abu. Yang Abi? Oke, silakan. Apa-apa dari Pak Wisnu ya. Kalau Pak Wisnu nyebut Abu, berarti Abu yang menangkap tangan Abi ya. Silakan Pak Wisnu. 1, 2, 3. Iya. Abu. Iya, lagi. Abi, ini aku nanti karena bilang sukses. Dapat berarti kurang konsentrasi. Iya. Silakan Pak Wisnu sampai 2 kali. Sampai ada yang tertangkap ya. Ya, baik. Satu kali lagi, silakan abang-abang dari Pak Wisnu. Siap ya. Abi. Iya, berarti suruh nyanyi sebentar ya. Iya, sekali lagi saya selesai. Iya, satu kali lagi. Siap-siap, konsentrasi. 1, 2, 3. Abi. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Siapa yang paling terima kasih Bapak Ibu. Jadi Jadi siapa yang itu Prisa nangkap? Bu Marlina Prisa nangkap ya? Apa Bu tipsnya supaya Prisa nangkap Bu? Ya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita masuk ke materi kita hari ini Bapak Ibu ya, yaitu tentang budaya positif di sekolah kita di SMA Negeri 1 Payaraman tentunya yang kita cintai ini. Diselenggarakan oleh saya Anand Aditya Jaya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Payaraman, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Biodata saya, tentunya Bapak Ibu sudah mengenal saya ya, tapi di sini saya kembali menyampaikan biodata saya. Nama saya Anand Aditya Jaya. Saya lahir di Lubuk, Bandung pada tanggal 8 November tahun 1980. Jadi sekitar sudah 44 tahun Bu ya. Selanjutnya saya juga telah menikah dengan seorang wanita bernama Dian Sapitri. Terus juga Dian Sapitri kami juga telah memiliki 3 anak. Yang pertama itu namanya Apika Asifa, umurnya 10 tahun, sekarang duduk di kelas 4 MIM. Berikutnya Abida Azahra umur 5 tahun dan Muhammad Hasan Sambil umur 3 tahun. Berikutnya saya bekerja bersama Bapak Ibu untuk memajukan sekolah kita di SMA Negeri 1 Payaraman. Alhamdulillah dapat dekat dari Lubuk Bandung Bapak Ibu ya, sekitar 5 kilometeran. Jadi bisa hadir, bisa melaksanakan tugas dengan baik. Saya tinggal di Desa Lubuk Bandung, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Berikutnya materi diseminasi kali ini itu ada beberapa macam. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Berikutnya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu hadirin sekalian sudah kenal dengan beberapa macam ini. Ada keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan lain sebagainya. Nah untuk itu pada kesempatan kali ini kita bersama-sama berdiskusi, berdialog untuk membahas permasalahan-permasalahan supaya tercipta budaya positif di lingkungan sekolah kita. Karena kalau kita berbicara tentang budaya, maka kita berbicara tentang nilai-nilai universal yang kita percayai Bapak Ibu Guru ya.
Masuk ke perubahan paradigma pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, yaitu pada pasal 3, mengenai dasar, fungsi, dan juga tujuan pendidikan nasional. Mengenai sistem pendidikan nasional adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak daripada peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Profil pelajar Pancasila itu kan bertakwa, berakhlak mulia, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada kreatif, mandiri, selanjutnya juga gotong royong, selanjutnya juga berwawasan global dan kreatif. Ini sesuai dengan tujuan daripada pendidikan nasional atau tujuan pendidikan nasional. Sesuai juga dengan filosofi pendidikan pendidikan kita Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Selanjutnya juga untuk mengasah, menggali potensi yang ada pada diri anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya pada anak-anak. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kodrat alam dan kodrat zaman itu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Banyak di Indonesia ini suku dan bangsa ya. Suku-suku tentunya perilaku mereka dan juga adat mereka itu berbeda-beda. Tapi kita sebagai seorang guru tentunya harus menjadi pembimbing atau menuntun murid kita tersebut untuk menggali segala potensi yang ada pada dirinya sehingga untuk terwujudnya kebahagiaan hidup mereka. Bapak Ibu hadirin sekalian, jika kita berbicara tentang paradigma perubahan paradigma belajar, maka paradigma dalam proses pembelajaran itu dahulu kita mengenal yang namanya berpusat pada guru atau teacher center, yang mana guru itu merupakan satu-satunya satu-satunya yang dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada anak. Jadi apa yang dibicarakan guru itu adalah ilmu pengetahuan dan harus diambil oleh anak. Itu paradigma pembelajaran versi yang zaman dahulu. Sehingga guru ini harus benar-benar menjadi guru yang serba bisa, karena pusat pembelajarannya itu ada pada guru. Nah sekarang ini sesuai dengan perubahan zaman dan perubahan kondisi pada saat ini, maka berpusat pada guru itu telah dihapuskan menjadi berpusat kepada siswa atau learning center. Apa yang dimaksud dengan berpusat kepada siswa? Jadi siswa yang benar-benar ingin belajar. Jadi motivasi belajarnya itu terlihat dari diri mereka sendiri. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator untuk memfasilitasi mereka apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, kondisi seperti apa yang mereka nyaman untuk dalam pembelajaran, itulah yang kita fasilitasi. Selanjutnya juga dahulu paradigma pembelajaran itu bagaimana seorang guru itu dapat mengajar dengan baik, sehingga guru tersebut berlomba-lomba untuk menyiapkan dirinya menjadi guru yang terbaik. Nah saat ini sesuai dengan kemajuan teknologi dan zaman perubahannya, maka berubah menjadi bagaimana siswa dapat belajar dengan baik. Jadi perubahannya kepada bagaimana siswa dapat belajar dengan baik. Nah supaya siswa dapat belajar dengan baik, maka supaya kita dapat belajar dengan baik, maka kita sebagai guru itu bertindak sebagai fasilitator tadi. Kita menyediakan baik waktu, potensi-potensi anak kita gali, dan lain sebagainya, sehingga tercipta keberhasilan dalam pembelajaran. Keberhasilan dalam pembelajaran peserta didik kita atau murid-murid kita itu dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini. Dipengaruhi faktor diantaranya kemampuan guru. Seorang guru juga harus mampu
memfasilitasi anak-anak tadi ya, juga mampu berinteraksi dengan anak secara positif. Berikutnya juga kemampuan dasar dari siswa juga mempengaruhi keberhasilannya. Jadi siswa harus kita berikan motivasi internal atau motivasi intrinsik supaya dia dapat belajar dengan baik dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Berikutnya juga dipengaruhi oleh metode pembelajaran. Oleh karena itulah guru dituntut untuk kreatif dalam menciptakan metode pembelajaran yang baik, yang berpihak kepada murid. Selanjutnya juga dipengaruhi lagi materi. Materi di sini bisa sebagai sarana prasarana, bisa juga sebagai konten dari pembelajaran yang kita berikan kepada murid-murid kita. Selanjutnya motivasi, kreativitas sudah dijelaskan tadi, dan juga yang terakhir tentang evaluasi serta lingkungan sekolah kita. Evaluasi di sini yaitu bagaimana cara kita mengevaluasi siswa terhadap perkembangan dari mereka, dan berhubungan dengan lingkungan. Tentunya lingkungan juga berpengaruh penting terhadap keberhasilan murid-murid kita dalam mencapai pembelajarannya. Karena dengan lingkungan yang kondusif, dengan lingkungan yang berpihak kepada siswa atau murid, maka murid akan senang belajar, senang ke sekolah, sehingga dengan kesenangan mereka tersebut dapat mencapai cita-cita dan tujuan mereka dalam mencapai pembelajaran. Berikutnya, dengan perubahan paradigma pendidikan saat ini, diharapkan akan tercipta proses pembelajaran yang menyenangkan tadi. Jadi siswa senang untuk belajar, bahkan mungkin siswa-siswanya kalau gurunya terlambat datang langsung manggil ke kantor, Bapak Ibu ya. Mungkin saat ini pelajaran olahraga mungkin Pak, ya siswanya sering memanggil ke kantor ya. Karena mereka senang, senang. Dan mudah-mudahan dengan budaya positif nanti yang akan kita terapkan, juga bukan hanya pembelajaran olahraga saja atau penjaskes yang disenangi anak-anak, tapi seluruh pembelajaran. Selanjutnya, sehingga murid senang dalam proses pembelajaran agar dapat mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya untuk kebahagiaan hidupnya. Semata-mata bimbingan kita tersebut untuk menggali potensinya adalah untuk kebahagiaan hidup mereka setelah mereka lulus atau tamat dari sekolah kita ini. Itu adalah perubahan paradigma pembelajaran pada saat ini. Jadi pada intinya dahulu pembelajaran itu berpusat kepada guru, sekarang sudah berpusat kepada murid. Jadi kepada murid atau kepada siswa, sehingga kita sebagai seorang guru itu berusaha untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, yang memang berpihak kepada siswa, seperti itu. Seperti misalnya tidak ada hukuman, terus juga kita membujuk siswa untuk dapat belajar dengan baik, seperti itu Bapak Ibu guru ya. Dan juga pada intinya yaitu bagaimana supaya siswa itu dapat belajar dengan baik. Itulah paradigma perubahan pembelajaran. Selanjutnya kita masuk kepada konten yang berikutnya, yaitu tentang disiplin positif. Pada disiplin positif ini kita ada permainan lagi Bapak Ibu guru. Kamu pula main. Iya. Ada permainan lagi Bapak Ibu guru ya, namanya permainan coba buka. Mungkin dulu kita pernah belajar permainan ini. Dulu Ibu Ica yang memandu ya tentang permainan coba buka ini. Nah sekarang saya akan mencoba memandu Bapak Ibu guru sekalian. Sekali lagi kami mohon untuk berdiri Bapak Ibu guru, berhadapan-hadapan lagi antara satu dengan yang lainnya. Iya, kalau bisa antara ibu guru dengan ibu guru dan bapak guru dengan tidak apa-apa. Saling nangkap pula. Iya, saling nangkap lagi Bapak Ibu ya. Kalau tadi kan saling nangkap, ini saling membuka. Iya, saling membuka. Iya, saling membuka. Sekarang Bapak Ibu berhadapan-hadapan dan Bapak Ibu tutup tangannya. Satu orang dari Bapak Ibu menutup tangannya dengan pasangan dengan Pak dari Ibu Merni. Ibu Merni. Ya.
Kalian tutup tangan Bapak Ibu sekalian, satu orang menutup tangannya. Dan bayangkan yang ada di dalam tangan Bapak Ibu ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya bisa berupa apa saja, bisa berupa harta benda, bisa berupa keyakinan, ya. Ini sangat berharga. Nah, guru yang lainnya mencoba untuk membuka genggaman tangan ibu tadi, ya, dengan usaha apa saja. Bisa dengan merayu, bisa dengan membujuk, bisa juga dengan kekerasan mungkin ya. Pokoknya yang penting bisa dibuka. Yang penting yang buka. Satu menggenggam tangannya, satu merayu, ya, merayu untuk membukakan tangannya. Coba sekarang, silakan Bapak Ibu lakukan. Silakan Bapak Ibu, merayu supaya bisa menggunakan tangannya. Sesuatu yang berharga. Waktu juga boleh. Kalau ya, berarti salah satunya dengan kecelakaan, ya. Bapak saya buka. Siapa yang buka ya? Tidak usah. Siapa lagi yang bisa terbuka? Ibu Ida. Ibu Ida bisa. Baca. Iya. Iya. Kenapa Bu? Baca terbuka Bu. Oh, berarti dengan strategi. Iya, dengan strategi tertentu. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Berarti ada yang terbuka dan ada yang tetap tertutup. Nah, pertanyaannya, bakso ya. Jadi kita ada 3 pertanyaan di sini. Apakah teman Anda membuka kepala tangannya? Mengapa dia membukanya? Karena strategi, ya. Iya, karena strategi tertentu. Terus, apakah ada teman Anda menutup kepala tangannya? Mengapa dia menutup kepala tangannya? Pak Bas tadi tak terbuka, Pak Bas ya? Yang baik. Berarti usaha dan strateginya belum pas untuk membukakan tangan Bapak ya? Cuma ibu dulu ya. Oh, cuma ibu tuh yang kita membuka. Iya. Selanjutnya dalam kegiatan ini Bapak Ibu, sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Yang memegang kendali untuk membuka dan menutup tangan? Yang punya yang kepala itu. Iya, yang memiliki kepala tangannya. Itu namanya kontrol diri atau posisi kontrol ya. Disiplin posisi kontrol ini atau disiplin positif. Jadi sekuat apapun kita untuk melaksanakan strategi membukanya, tidak akan terbuka kalau yang kita minta untuk membuka itu tidak membukanya. Jadi semua itu tergantung dari kontrol diri kita sendiri. Jadi hanya diri kita yang dapat membuka atau menutup genggaman tangan kita. Orang lain tidak akan bisa membukanya tanpa kontrol dari diri kita sendiri. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu guru, kalau kita berbicara tentang disiplin positif, mungkin kita akan berbicara tentang tata tertib, Bapak Ibu guru ya, atau tentang sistem. Disiplin tersebut erat kaitannya dengan tata tertib, erat kaitannya juga dengan teratur, erat kaitannya juga dengan kepatuhan pada peraturan. Sehingga jika kita melanggar disiplin atau peraturan tersebut, maka akan dihubungkan dengan hukuman. Begitu juga dengan di sekolah kita Bapak Ibu ya, ada peraturan dan juga ada hukuman. Seperti anak-anak kita harus berpakaian yang sopan sesuai dengan ketentuan yang berlaku misalnya ya, itu merupakan disiplin untuk mereka. Dan jika mereka melanggar kesepakatan tersebut, maka
dia akan dikenakan hukuman. Nah, dalam budaya kita dan keseharian kita itu, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan, yang kita kerjakan sehari-hari, sehingga seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dalam melaksanakan tata tertib tadi. Nah, disiplin ini cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Mengapa tidak nyaman? Karena tadi kalau kita tidak mematuhi peraturan, maka kita akan diberikan hukuman. Tentunya hukuman tersebut membuat kita tidak nyaman. Padahal sebenarnya kita bisa disiplin positif dari dalam diri kita sendiri. Nah, disiplin positif ini tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi pada murid atau diri kita sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Tadi yang mengontrol mereka sendiri sesuai dengan yang mereka inginkan, serta mereka juga menghargai nilai-nilai yang mereka percayai. Itu adalah namanya disiplin positif atau disiplin diri, Bapak Ibu ya. Jadi disiplin diri itu sama halnya dengan disiplin positif. Jadi hanya kita sendiri yang mampu mengatur diri kita sendiri untuk berdisiplin, mematuhi peraturan-peraturan atau mematuhi sistem yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, alangkah indahnya lingkungan sekolah kita kalau seumpamanya akan tercipta lingkungan belajar yang bisa saling belajar, yaitu lingkungan yang saling merasa terikat dan terhubung satu sama lainnya. Karena lingkungan belajar yang seperti ini akan mengambil tanggung jawabnya masing-masing. Saya bertanggung jawab sebagai guru ialah melakukan peraturan-peraturan atau disiplin diri terhadap nilai-nilai guru. Kita sebagai siswa juga seperti itu, melakukan nilai-nilai positif kita sebagai siswa, penuh dengan rasa tanggung jawab, sehingga kita akan menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya, dan kita saling memahami dan juga menyayangi satu dengan yang lainnya, sehingga di sekolah kita akan tercipta lingkungan sekolah yang berbudaya positif, Bapak Ibu guru. Dan mudah-mudahan ke depan setelah kita menerapkan materi-materi ini akan tercipta lingkungan budaya positif di sekolah kita. Kita bersama-sama menciptakan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita, sehingga seluruh komponen sekolah merasa nyaman di lingkungan sekolah kita, merasa dihargai, merasa bertanggung jawab, dan juga tentunya akan menciptakan kebahagiaan bagi kita semua, Bapak Ibu guru ya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini adalah Bapak Pendidikan Nasional, Bapak Ibu guru ya. Yang mana menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri tadi, yaitu ketika kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya untuk berperilaku disiplin, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin atau disiplin diri, maka wajiblah ada penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau kita tidak disiplin, maka harus ada orang yang mendisiplinkan kita. Seperti halnya tadi dengan siswa. Jika siswa tidak disiplin, maka kita sebagai guru yang wajib mendisiplinkan murid-murid kita. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka tersebut telah bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka itu sebagai nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang mereka percayai. Sehingga tidak perlu disuruh-suruh lagi, Bapak Ibu ya. Jadi kita dengan kesadaran diri kita, mengerti akan tanggung jawab kita. Kalau saya melihat di sekolah kita ini sudah sangat positif sekali. Bapak Ibu sekalian sudah tahu tanggung jawabnya, berdisiplin, datang selalu tepat waktu, mengetahui tugas-tugas dan fungsinya seperti itu, dan saling berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya, saling membantu pekerjaan seperti itu. Dan menurut saya itu salah satu bentuk disiplin positif yang patut kita apresiasi
dan patut juga kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan pada masa-masa yang akan datang. Mari tepuk tangan untuk keberhasilan kita dalam disiplin positif Bapak Ibu Guru. Selanjutnya, disiplin positif yang berikutnya, materi yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Nah, di sini marilah kita tanyakan kepada diri kita sendiri terhadap disiplin positif yang telah kita laksanakan di sekolah kita. Bagaimana kita berperilaku di sekolah kita? Mengapa kita melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan keinginan kita? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain? Terkadang memang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari dari rasa sakit saja atau hukuman dan ketidaknyamanan. Terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau sesuai dari dalam diri kita. Motivasi tergerak dari dalam kita sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada sekolah kita. Itulah yang dinamakan dengan motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini nanti ada 3 macam Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan menonton video. Tak apa Bapak saya nonton video ya? Tak apa ya. Ini videonya Bapak Ibu. Gigi. Kenapa gigi kan? Sekolah sehat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, itu adalah bentuk dari motivasi. Bagaimana Bapak Ibu Indah Bernard tadi? Motivasinya? Iya. Mana next tadi? Silakan Bu Ica dulu.
Menanggapi bagaimana dari video tadi seorang Berna? Jadi setelah saya menyaksikan video tadi, itu adalah videonya Berna, saya sekali nonton tanpa kata-kata, tapi karena kita tahu maksudnya seperti itu ya. Jadi menurut pendapat saya yang dilakukan Berna itu sangat baik, dia sangat memiliki kegigihan akan apa yang menjadi tujuannya, ya. Sehingga setelah dia jadi tujuannya, dapat tujuannya, dia akan bangga seperti itu. Jadi benar-benar dia termotivasi oleh sesuatu dan mendapatkan buah dari kedisiplinannya itu, mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Ica. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Ica. Mungkin ada satu lagi yang ingin mengutarakan pendapatnya tentang motivasi si Bernan ini. Judulnya kalau tidak salah itu Climbing Mountain apa tadi Bu ya? Oh ya, ice climbing ya. Iya, memanjat tebing es seperti itu. Mungkin Ibu Mem Elisma ya, kira-kira seperti itu ya. Silakan kalau ada satu lagi. Iya, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Ini lokasi saya Kak ya. Iya. Setelah saya lihat, pertama beruang tadi kan naik menggunakan palu kan. Iya. Nah, ternyata setelah dia naik, terus dia jatuh. Pas jatuh tadi kan dia menggunakan cakarnya kan untuk nempel di dinding tadi. esnya. Kan, es tadi kan. Nah, jadi di situ dia tahu ternyata dia tuh punya potensi untuk menggapai apa yang dia inginkan tadi. Iya. Nah, mungkin menurut saya juga sama seperti kita. Kalau kita mengetahui potensi kita, insya Allah tanpa berpegang dengan mungkin orang lain, kita bisa akan mencapai itu tujuan kita gitu. Ya, itu menurut saya. Iya, terima kasih kepada Bu Nurul. Tepuk tangan untuk Bu Nurul. Ya, seperti itulah Bapak Ibu Guru ya. Kita pasti memiliki motivasi diri kita sendiri. Seperti tadi, si Bernard dia ingin sekali memanjat tebing es tadi. Dengan keinginannya tersebut, maka dia akan mempersiapkan dirinya semaksimal mungkin. Persiapan-persiapan apa yang perlu dia lakukan, strategi apa untuk mencapai puncak dari gunung es tadi, sehingga dengan segala potensi kata Ibu Nurul tadi yang ada pada dirinya, dia berusaha untuk mendapatkan impiannya tersebut. Hilang satu cara, akan timbul cara yang lain untuk mencapainya. Nah, itu namanya motivasi kegagalan, maksudnya motivasi dari diri kita. Sehingga jika kita sudah termotivasi, maka hambatan apapun pasti akan kita dapat kita hadapi atau dapat kita selesaikan, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ingin kembali Bapak Ibu guru merenungkan dalam perjalanan kita melaksanakan kegiatan kita sebagai pendidik di sekolah ini. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Mungkin ada yang mau berpendapat, silakan. Dari Bapak Ibu sekalian, silakan kalau mau berpendapat. Kira-kira motivasinya apa? Sehingga Bapak Ibu guru hadir di kelas itu tepat waktu. Ibu, iya silakan Ibu, turun lagi, silakan. Iya, tidak apa-apa. Motivasi diri kita kan hadir tepat waktunya di kelas. Kira-kira apa motivasi kita? Kalau saya pribadi, Pak, Pakai mic-nya Bu. kalau saya pribadi itu supaya bisa mempersiapkan Pak pelajaran apa yang kita sampaikan. Karena kalau setelah itu kadang kita lebih bingung kan. Yang tadinya mungkin kita itu tidak terlambat kan kita bisa memaksimalkan untuk memasang pembelajaran dulu. Tapi kalau misalnya kita tidak tepat waktu kan sudah waktu-waktu yang seharusnya kita sudah mulai siap belajar, kalau kita sibuk mungkin mempersiapkan kelas dulu seperti itu. Dan menurut saya itu sangat akhirnya tidak efisiensi waktu, tidak efektif waktunya di kelas nanti kita bersama anak-anak. Jadi lebih supaya kita bisa mempersiapkan diri. Iya. Berarti itu motivasi dari intrinsik Ibu ya, dari dalam diri Ibu. Supaya budaya positif ini akan terus berkembang dan menular kepada rekan-rekan guru yang lainnya. Nah,
Berikutnya ada pertanyaan lagi, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda atau mendapatkan surat peringatan atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Ada juga. Ada juga ya. Salah satunya seperti itu ya. Terkadang juga seperti itu karena tadi kan disiplin positif tadi, kalau kita tidak bersifat disiplin maka akan ada orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Berikutnya, apakah Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi atau mendapatkan imbalan? Bisa jadi juga karena imbalan itu merupakan bentuk penghargaan orang lain kepada diri kita, imbalan dari atasannya. Nah, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Atau sering disebut dengan menghargai nilai-nilai diri sendiri, Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 faktor ini yang mendasari kita untuk datang tepat waktu tadi. Bisa karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bisa juga supaya mendapatkan reward atau penghargaan dari atasan, dan bisa juga untuk menghargai nilai-nilai diri sendiri atau bertanggung jawab. Nah, inilah yang dinamakan dengan motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu tadi menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, sebaiknya kita sebagai seorang guru itu kita memilih motivasi yang ketiga, Bapak Ibu guru ya. Walaupun kedua motivasi di atas juga merupakan baik, tapi 2 motivasi di atas itu hanya bentuknya jangka pendek saja. Jadi ketika tidak ada hukuman dari guru, dari kepala sekolah atau kepala sekolah yang tidak hadir, kita datangnya tidak tepat waktu. Karena apa? Karena tidak ada yang akan menghukum kita. Seperti itu kan? Terus juga imbalan. Ketika tidak ada imbalan dari kepala sekolah atau reward seperti itu, sudah tidak ada lagi imbalan untuk saya, jadi santai lagi seperti itu. Nah, sebaiknya motivasi itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan itu menghargai diri kita sendiri dan bentuk rasa tanggung jawab kita. Itulah bentuk motivasi yang sangat baik. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang hukuman dan penghargaan, hukuman dan konsekuensi. Mungkin dari kita pernah menghukum siswa, Bapak Ibu guru ya. Saya sendiri pun juga pernah menghukum siswa pastinya, dan juga pernah memberikan penghargaan kepada siswa. Karena sesungguhnya hukuman penghargaan itu adalah nilainya sama-sama menimbulkan faktor eksternal yang berjangka pendek saja. Telah dijelaskan tadi ya. Jadi kalau tidak ada hukuman dan tidak ada reward lagi, penghargaan lagi, dia tidak lagi berperilaku positif tadi. Tapi kalau ada hukuman, ada hadiah, maka dia akan berperilaku positif. Selanjutnya ada hukuman ini sifatnya adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam hukuman. Hukuman itu bersifat satu arah saja. Jadi guru sesuai dengan keinginannya mau menghukumnya seperti apa. Dan diberikan bisa berupa fisik ataupun bisa juga berupa psikis ya. Jadi bisa berupa lari, push up, itu bentuknya fisik, atau psikis misalnya kita marah-marah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk dari hukuman yang kita berikan kepada anak. Berikutnya hukuman versus konsekuensi. Konsekuensi ini bersifat sudah terencana. Jadi antara kita guru dengan murid itu sudah memiliki kesepakatan terlebih dahulu. Jadi kalau kita melanggar ini adalah konsekuensinya. Kita melanggar poin ini, maka ini adalah konsekuensinya. Nah, konsekuensi ini lebih tinggi dibandingkan dengan hukuman. Walaupun dia lebih tinggi nilainya, tapi konsekuensi juga masih tetap dibuat tidak nyaman murid untuk jangka waktu yang pendek. Jadi hukuman versus konsekuensi ini adalah merupakan motivasi yang sebaiknya untuk tidak kita lakukan, Bapak Ibu ya.
Sekarang contoh kasus di sekolah misalnya. Ini misalnya saja Bapak Ibu ya. Ada IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelasnya melihat perilaku yang Seluruh kelasnya pun tertawa melihat perilaku yang dibicarakan tergagap, karena dia bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pada saat itu gurunya membiarkan saja teman-temannya untuk mentertawakannya yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan muridnya itu untuk disuruh maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat murid di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sekalian setuju dengan tindakan guru terhadap murid ini? Mengapa? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat? Tolong Pak, mikrofonnya. Ya, silakan. Silakan Ibu Dwi. Ibu Nati, silakan. Silakan Bu. Apakah Ibu setuju dengan tindakan yang dilakukan guru dan mengapa? Alasannya? Kalau bagi saya pribadi ya, Pak Juli. ya. Ya, saya sebagai guru pribadi saya sangat tidak setuju dengan perbuatan guru tersebut, karena bagi saya itu akan membunuh karakter dari siswa tersebut. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Merni. Mungkin ada satu lagi dari Bapak atau Ibu guru yang mau menyampaikan pendapatnya. Apakah setuju atau bagaimana terhadap tindakan yang dilakukan seorang guru terhadap muridnya? Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Amin. Terima kasih. Contoh kasus yang telah disampaikan terutama oleh Pak Seno terhadap IPA, kalau menurut kami itu kurang tepat atau kurang bagus, karena dengan cara yang seperti itu akan mengakibatkan anak itu akan menjadi down, ya, bisa jadi minder, bisa membuat anak tersebut bahkan perilaku dan sikapnya minder, jadi ikuti minder. Jadi dengan cara yang seperti dilaksanakan oleh Pak Seno itu termasuk jenis daripada sikap-sikap pembulian. Iya, jadi apa yang telah disanakan Pak Seno itu kami tidak setuju ataupun kurang sependapat apa yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap murid yaitu yang bernama IPA. Ini itu saja Pak Arlan. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti kita sepakat Bapak Ibu guru ya, bahwasanya pada kasus ini seorang guru seharusnya tidak melakukan hal demikian, karena hal demikian itu bisa bersifat hukuman kepada anak. Dan hukuman ini akan menimbulkan rasa malu dan juga ketakutan, serta bisa juga menimbulkan rasa dendam anak kepada gurunya. Oleh karena itu, berarti kita sebaiknya menerapkan konsekuensi kepada IPA tadi ya. Nah, sekarang kita mengetes kira-kira dalam kasus ini dia itu konsekuensi atau hukuman. Tadi Bapak Ibu sudah jelaskan tadi ya, hukuman itu apa, konsekuensi juga apa. Ini adalah hukuman, dibentuk dari hukuman, ini adalah bentuk dari konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita melihat ini bentuk hukuman atau bentuk konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu bentuk hukuman atau konsekuensi?
Terlambat. Hukuman. Bentuk hukuman. Mengapa Pak Ustadz bentuk hukuman? Karena itu kan dilaksanakan secara fisik. Iya. Jadi dipaksakan ataupun diberikan kepada anak untuk melaksanakan dengan mencatat ataupun menulis 100 kali di dalam buku. Karena itu bentuk paksaan. Jadi kalau paksaan itu namanya hukuman secara fisik. Secara fisik. Iya, terima kasih tepuk tangan. Yang berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Bentuk hukuman juga Bapak Ibu ya, karena dia bentuknya secara tiba-tiba dan tidak disepakati antara guru dengan anak. Berikutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Bentuknya konsekuensi. Mengapa Ibu Marlina? Coba Pak tolong Pak mikrofonnya. Ketika ada siswa mencoret-coret meja, kursi atau dinding, maka kita akan menyuruh siswa tersebut untuk menghapusnya sendiri. Menurut saya itu adalah sebuah konsekuensi dari perbuatan yang sudah dibuat. Karena memang aturan kita bahwa ketika mencoret dinding itu ada perilaku yang tidak baik atau dilarang di sekolah. Iya, tepuk tangan untuk Bu Marlina. Itu merupakan bentuk dari konsekuensi. Jadi hukumannya adalah nyambung Bu dari perbuatannya ya, istilahnya itu. Jadi kalau dia mencoret-coret, berarti tanggung jawab dia adalah untuk membersihkan coretannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bentuk hukuman. Selanjutnya menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena ada hubungannya dengan mencoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mau ngobrol dengan temannya. Bentuk hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Ini agak bingung Bapak Ibu ya. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensinya karena dia tidak memakai sepatu berwarna hitam sesuai dengan peraturan, jadi dia tidak boleh memakai sepatu. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Karena dia terlambat datang berarti dia juga harus terlambat menyelesaikan pelajarannya. Iya. Jadi antara hukuman antara kegiatan dengan yang dilakukan itu ada kaitannya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai temannya saat bermain di lapangan. Bentuk apa? Iya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Kalau konsekuensi dia meluapkan buat Ya, itu bentuk dari hukuman Bapak Ibu ya. Selanjutnya berlari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bentuk hukuman atau konsekuensi? Karena ada pelajaran PJOK-nya. Pelajaran PJOK itu kan biasanya ada pemanasan Pak ya. Nah dia tidak melakukan pemanasan sehingga guru olahraganya menyuruhnya lari keliling 2 kali keliling lapangan basket. Itu bentuk konsekuensi. Jadi intinya kalau hukuman itu dia sifatnya itu langsung berupa fisik atau berupa verbal tanpa disepakati atau tanpa ada kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan murid. Tapi kalau konsekuensi itu ada hubungannya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh murid kita. Selanjutnya kita masuk ke yang berikutnya. Waduh, sudah lebih sejam ini Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada beberapa lagi yang kita kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Lanjut ya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kita lewati saja ini. Nah, sekarang kita
akan menampilkan video tentang kebutuhan dasar manusia ini. Lima kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Baik Bapak Ibu Guru, ini kita skip saja ya, kita langsung masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama yaitu bertahan hidup. Jadi dia butuh untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini atau sering disebut dengan survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya tentang kesehatan, tentang rumah, tentang makanan, tentang kebutuhan-kebutuhan biologis lainnya. Jadi ini yang berhubungan dengan misalnya dia bertahan hidup untuk makan. Jadi pagi-pagi anak mengantuk, malas belajar karena dia belum sarapan dari rumah, perutnya lapar misalnya. Nah itu adalah kebutuhan dasar dia berupa bertahan hidup. Selanjutnya kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini untuk disayangi dan diterima meliputi akan kebutuhan dan koneksi sosial. Jadi kebutuhan antara satu dengan yang lainnya, yaitu memberi dan menerima, saling kasih dan menyayangi, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi anak-anak harus diterima di dalam kelompoknya atau di dalam kelasnya. Yang berikutnya kebebasan. Anak-anak itu biasanya butuh kebebasan untuk berekspresi. Kebutuhan akan kemandirian, tentang otonomi, menguasai, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Makanya terjadi misalnya satu anak menguasai anak yang lain. Nah itu kebutuhan mereka akan kebebasan. Berikutnya kebutuhan akan kesenangan. Setiap manusia pasti membutuhkan kesenangan Bapak Ibu Guru ya. Apalagi kita dari ngajar capek, pasti ingin bersenang-senang. Nah begitupun juga dengan murid ingin menikmati apa yang dilakukannya. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenanginya. Jadi kesenangan seperti tadi dalam pelajaran matematika tadi, si IPA mungkin tidak senang dalam pelajaran matematika, sehingga dia malas-malasan untuk menyimak dan lain sebagainya. Oleh karena itulah kita sebagai guru sepatutnya dapat menciptakan hal-hal yang menyenangkan bagi anak-anak kita, anak-anak kita. Yang berikutnya, kebutuhan yang berikutnya itu akan penguasaan. Nah, kebutuhan akan penguasaan ini bisa kita temui di antara junior dengan senior biasanya Bapak Ibu ya. Nah, senior-senior akan menguasai juniornya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan. Untuk mencapai sesuatu itu, maka dia akan kompeten, menjadi terampil. Dia itu harus diakui atas prestasi dan keterampilan yang dia miliki, serta didengarkan dan memiliki rasa harga diri terhadap orang-orang lain. Kebutuhan dasar manusia, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, maka mereka akan mencoba mendapatkannya dengan cara yang negatif. Sehingga kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan dasar murid ini wajiblah untuk kita laksanakan. Jadi seperti tadi, kita harus, jika murid kita melanggar, maka kita harus tahu dulu apa kebutuhan dasarnya. Sehingga dari kebutuhan dasar tersebut kita dapat menerapkan konsekuensi atau sering disebut dengan segitiga restitusi berikut ini. Berikutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau kita berbicara dengan peraturan kelas, itu biasanya dibuat oleh guru untuk dilaksanakan oleh muridnya. Biasanya seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kalau keyakinan kelas, antara guru dengan murid-muridnya itu saling berkolaborasi, saling berdiskusi positif untuk mencari dan membuat keyakinan-keyakinan, nilai-nilai kebijakan universal yang dapat mereka terapkan sehingga
Dengan keyakinan-keyakinan universal yang mereka akan terapkan ini, mereka akan termotivasi dari dalam diri mereka sendiri untuk berperilaku positif. Seperti itu Bapak Ibu Guru ya. Selanjutnya, tahap pembuatan keyakinan kelas ini mungkin ini nanti bisa kita terapkan oleh kita semuanya dan juga wali-wali kelas mungkin ya. Yang pertama itu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi kita ambil dulu peraturan-peraturan apa yang perlu kita sepakati. Selanjutnya kita catat semuanya, semua masukan itu kita catat. Selanjutnya setelah kita catat, kita susun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kita ganti kalimat-kalimat yang negatif menjadi kalimat-kalimat yang positif. Misalnya kesepakatan kelas kita tidak boleh berlari di kelas atau di koridor. Itu kan merupakan kalimat yang negatif ya. Maka kita ganti menjadi kalimat positif seperti berjalanlah di kelas atau koridor. Dan berikutlah dengan dan selanjutnya dengan nilai-nilai positif yang lainnya. Misalnya dilarang membawa HP, itu mungkin dapat kita dengan misalnya menggunakan HP dengan seizin guru, misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalimat-kalimat yang negatif itu kita ubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Berikutnya kita tinjau kembali daftar curahan pendapat tadi dan kita rumuskan menjadi satu keyakinan. Seperti misalnya mendengarkan guru. Yep. Oh, seperti misalnya datang tepat waktu, dengarkan guru, berikutnya berjalan di kelas itu kan masuk dalam satu nilai, yaitu nilai keyakinan untuk saling menghormati. Jadi kita masukkan dalam satu saja, seperti itu. Jadi sehingga akan tercipta sedikit saja, bisa dirumuskan menjadi 3 atau 7 keyakinan kelas saja yang bersifatnya positif. Dan selanjutnya setelah tercipta keyakinan kelas yang 3 atau 7 poin tadi, berikutnya kita meninjau ulang kira-kira sudah menyetujui semua atau belum. Kalau sudah disetujui, maka keyakinan sekolah atau keyakinan kelas tersebut bisa kita letakkan di dinding kelas kita untuk dapat dilihat oleh murid-murid dan bisa kita terapkan bersama-sama. Selanjutnya segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini kita mengenal 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum seperti tadi, anak datang terlambat, kita suruh keliling lapangan, seperti itu ya. Sifatnya itu dadakan, sifatnya itu pada saat itu juga hukumannya. Tidak ada kesepakatan antara siswa dengan murid hukumannya. Berikutnya guru membuat merasa bersalah. Jadi kita bisa mengontrol murid kita untuk membuat merasa bersalah. Contohnya, ketika siswa melakukan kesalahan, kita menegur siswa kita. Nah, bagaimana kamu ini, ibu kan sudah, misalnya anaknya tidak mendengarkan kita di depan kelas Bapak Ibu ya. Kita membuat dia merasa bersalah. Kamu ini, ibu sudah capek-capek menerangkan di depan kelas, tapi kamu main, ngobrol. Kamu tidak kasihan ya dengan ibu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sehingga anak merasa bersalah karena mengecewakan gurunya. Itu salah satu bentuk dari posisi kontrol kita sebagai guru merasa bersalah. Berikutnya guru sebagai teman. Guru sebagai teman ini antara guru dengan siswa itu layaknya seperti teman. Misalnya dia melanggar kesepakatan kelas. Terus kita bicara, oh ya sudah nak, nanti ibu bantu supaya kamu tidak lagi melanggar kesepakatan kelasnya. Sehingga antara guru dengan siswa itu seperti teman. Yang berikutnya posisi memantau atau monitor. Memantau atau monitor ini bisa dikaitkan dengan konsekuensi tadi. Bisa dikaitkan dengan konsekuensi. Misalnya kamu melanggar ini, maka kamu konsekuensinya harus seperti ini. Dalam waktu tertentu kamu harus berubah. Kalau tidak berubah maka kamu akan melakukan konsekuensi seperti ini. Jadi kita monitor dari waktu yang kita tetapkan sampai dengan waktu yang kita tentukan tersebut. Apakah dia berubah atau dia tidak berubah. Itu namanya pemantau atau monitor. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer ini adalah posisi yang paling tertinggi, yaitu kita dapat mengontrol murid-murid kita sebagai manajer.
Jadi kita membedakan dan memberikan nilai-nilai positif atau nilai-nilai kepada murid kita. Misalnya dia melanggar, terus kita lakukan pendekatan dan kita berikan penguatan supaya dia tidak melanggar lagi. Nah, sering kita sebut dengan segitiga restitusi. Ini ada videonya, tapi kita skip saja Bapak Ibu ya. Ini kegiatan segitiga restitusi saya dengan siswa tertentu, dan alhamdulillah setelah dilakukan segitiga restitusi, beliau anak ini, maksud saya, ketika pelajaran saya sudah tidak lagi main HP dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan sopan, dan bisa juga menjadi contoh bagi teman-temannya yang lain. Nah, tahapan segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berupa menyampaikan bahwa anak tersebut bukanlah satu-satunya anak yang melakukan kesalahan di sekolah ini. Jadi kita dengan suara yang lembut, dengan suara yang tidak menghakimi seperti itu, kita sampaikan, memang nak, bukan kamu saja yang melakukan kesalahan di sekolah ini. Banyak teman-teman kamu yang melakukan kesalahan. Tapi kalau kamu melakukan kesalahan, kamu harus mengakuinya, dan kesalahan itu harus diperbaiki seperti itu. Berikutnya setelah tahapan menstabilkan identitas tadi, ada tahapan validasi tindakan yang salah. Misalnya menanyakan, mengapa nak kamu melakukan hal yang salah tersebut? Kita dengarkan dulu apa penjelasannya seperti itu. Mungkin dia tentang bertahan hidup, atau tentang kesenangan, atau tentang apa saja tadi yang 5 posisi tadi ya. Nah seperti itu. Jadi kita memang tidak kamu memang ada alasan untuk melakukannya itu, tapi pastinya akan ada alasan lain yang lebih efektif untuk kamu lakukan untuk mendapatkan yang kamu butuhkan. Misalnya seperti yang saya lakukan segitiga restitusi, anak sering bermain HP di dalam kelas, terus saya tanyakan, mengapa nak kamu main HP di dalam kelas? Karena tanggung Pak, kami anak menang, tapi karena Bapak masuk, jadi kami tak menang lah Pak. Makanya kami masih bermain itu gamenya Pak, supaya kami menang. Nanti kalau kami sudah menang, baru kami nyimak pelajaran Bapak, katanya seperti itu. Iya. Akhirnya saya jelaskan, memang benar nak, itu kesenangan kamu. Tapi setidaknya kamu harus melakukan cara yang lebih efektif, yaitu tidak bermain game. Kira-kira apa hal-hal yang bisa kamu lakukan kecuali tidak bermain game untuk mencukupi kesenangan kamu tersebut? Akhirnya dia berpendapat, yo Pak, ke depan saya itu cuma akan buka IG, buka TikTok, baik Pak, scroll-scroll, nanti kalau waktunya sudah masuk, Bapak masuk, jadi saya bisa menghentikan scrolling saya itu secara tepat, sehingga saya bisa mengikuti pembelajaran Bapak tepat waktu, jadi efisien waktu, jadi seperti itu. Jadi menanyakan alasannya dan menanyakan cara lain untuk alasan tersebut. Dan ketiga, baru kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah seperti kita sepakati nilai-nilai kebijakan yang telah kita sepakati, dan kita menanyakan kepada dia kira-kira dia mau jadi orang seperti apa. Dan akhirnya dia menjawab, ya Pak, ke depan saya mau jadi orang yang taat, katanya. Akan menjadi orang yang memperhatikan pelajaran Bapak dan pelajaran ibu-ibu yang lain, katanya seperti itu. Nah, dengan segitiga restitusi ini, dengan 3 tahapan ini dapat mengembalikan posisi murid dari posisi murid yang bersalah menjadi posisi murid yang positif, seperti itu Bapak Ibu Guru. Nah, terakhir kita refleksi sedikit Bapak Ibu Guru ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan. Ada refleksi sedikit, mungkin dari Bapak Ibu Guru saya mohon untuk refleksinya hari ini tentang kegiatan kita hari ini, yaitu kesimpulan dari kegiatan hari ini, apa perasaan Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan ini. Berikutnya apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan ini? Silakan dari Bapak Ibu. Iya, silakan Mem Erlisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini saya akan merefleksikan dari kegiatan yang sudah Bapak Alan sampaikan pada hari ini. Perasaan saya mendapat, saya berterima kasih kepada Pak Alan yang sudah memberikan informasi
khususnya yang tentang tadi yang keyakinan kelas. Pada saat saya menerapkan keyakinan kelas itu kemarin saya mungkin bahasanya masih salah. Yang tadinya saya di dalam kelas itu bertanya kepada anak-anak kira-kira hal-hal apa yang tidak boleh gitu. Jadi saya tulis misalnya tidak boleh makan di dalam kelas atau tidak boleh berkata kotor. Jadi saya di sini ternyata tahu. Jadi kalimat-kalimat tersebut seharusnya diganti dengan kalimat yang positif. Gitu. Jadi ya itu tadi ada pencerahan baru yang sudah saya dapatkan dari yang Bapak sampaikan pada hari ini. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Risma. Mungkin satu lagi ya dari bapak-bapaknya atau dari ibu-ibunya, silakan. Pak Faiz mungkin atau Pak Ustadz lagi. Silakan Pak Ustadz. Langsung doa. Terima kasih. Baiklah, kami akan menyampaikan refleksi yang telah disampaikan oleh Pak Lan. Yang pertama-tama kami sangat mengucapkan terima kasih atas pengetahuan dan ilmu yang telah disampaikan pada siang hari ini. Jadi alhamdulillah, mungkin selama ini kami dalam mengajar masih ada yang perlu ataupun yang belum diketahui, terutama tentang pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Jadi seperti restitusi dan lain sebagainya, termasuk juga tentang perjanjian-perjanjian yang ada di dalam kelas. Jadi oleh karena itu kami sangat bermanfaat daripada pertemuan hari ini. Jadi ilmu yang telah disampaikan oleh Pak Lan, pengetahuan juga yang telah disampaikan, alhamdulillah yang selama ini kami belum mengetahui, pada hari ini kami telah sedikit banyaknya telah mengetahui dan mungkin juga bisa kami terapkan di pembelajaran di kelas-kelas setiap dalam pertemuan dengan anak-anak yang ada di kelas. Mungkin demikian saja Pak Lan yang dapat kami sampaikan refleksi kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Demikianlah pemaparan saya tentang disiplin budaya positif di lingkungan sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang telah sama-sama kita sampaikan tadi, kita pelajari ini dapat kita terapkan sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang berbudaya positif dan dapat menciptakan lingkungan yang berpihak kepada murid dan juga dapat menyenangkan kita semua untuk tercapai kebahagiaan kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan, kekeliruan. Terima kasih telah meluangkan waktunya kepada saya hari ini kurang lebih 1 jam lebih, Bapak Ibu guru ya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri dengan terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 1, 2, 3. Genga, Pak Pidi, oke. Oke, gelap Pak Ran, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, 1, 2, 3. Gelap, kamera ikut,